Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad akhrajana ta'ijal fikri li arbabil hija. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Ad-dinun nasihah. Agama itu isinya adalah nasihat-nasihat. Nasihat yang disampaikan melalui firman Allah Ta'ala dan yang diijawantahkan melalui hadis baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak para sahabat yang diberikan arahan, yang diberikan nasihat oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya ada sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Karena ia dari suku Ghifar, maka dinisbatkanlah nama qaryah, nama kampungnya itu Al-Ghifari. Nama aslinya adalah Jundun bin Junadah. Rasul katakan, memberi pesan kepada Abu Dzar 4 poinnya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan pesan ini, yang pada hakikatnya pesan ini sampai kepada kita sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Rasul katakan, ya Aba Dzarrin, jaddid safinata fa innal bahra amik. Wahai Abi Dzar, perbaharuilah kau punya perahu, perbaharuilah kapalmu, sesungguhnya lautan amat sangat dalam. Maka ini menyimpan bahasa kinayah, yaitu sebelum orang hendak berlayar ke tepi pulau, maka dapat dipastikan terlebih dahulu mengecek kondisi perahunya, apakah layak untuk berlayar ke tepi pulau. Kalaulah di dalam perahu itu ada kerusakan atau bocor, maka siap-siaplah tenggelam dalam lautan yang dalam. Maksud Rasul sampaikan adalah perbaharui niat kita, niat yang baik, niat yang tulus apa yang kita lakukan, agar supaya berpahala, berpotensi berbuat kebaikan sehingga ada nilainya di sisi Allah Ta'ala. Karena niat di dalam hati, maka yang tahu baik buruknya niat hanya orang tersebut yang akan melakukan aktivitasnya. Maka niatkan apa yang kau lakukan, bekerja, bertani, berdagang, mengajar, apapun profesimu, niatkan semuanya menjadi amal ibadah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pesan Rasul kepada Abi Dzar adalah wa khuziz zada kamilan fa inna safar ba'id. Wahai Abi Dzar, ambillah bekal yang banyak, sesungguhnya perjalananmu amat sangat jauh. Maksud Rasul adalah kita selama hidup dalam kandungan ibu, kemudian lahirlah ke alam dunia, dan di dunia ini adalah salah satu tempat yang menghantarkan kita nanti kepada Darul Khulud, negeri keabadian, yaitu negeri akhirat. Maka sebelum kita pulang, bawalah bekal yang banyak. Laksana orang merantau dari kampung yang jauh menuju kota-kota besar. Pasti ia ketika hendak pulang ke kampung halaman membawa bekal yang banyak. Pasti akan ada giro dan semangat yang luar biasa. Dan juga ia menjadi pede nanti di kampung halamannya karena ia berhasil merantau di kota-kota besar. Begitulah hidup kita. Dunia ini adalah tempatnya bertanam, tempatnya untuk menanam. Maka siapa yang menanam kebaikan akan ia menuai nanti panennya pun kebaikan. Maka bekal ini adalah amal fasilitas ibadah yang Allah jadikan di alam dunia, jadikan bekal untuk kembali ke negeri akhirat. Dan yang ketiga adalah pesan Rasul, wa khaffifil himla fa innal aqwabata ka'ud. Ringankanlah engkau punya beban, beban yang menjadi berat nanti di mizan, di hari pertimbangan, di hisab, di hari perhitungan. Maka janganlah sekiranya yang tidak penting kau bawa, janganlah dibawa. Seperti mana? Maka dikatakan dosa-dosa itulah yang menjadi beban. Beratnya satu timbangan karena banyaknya amal buruk, amal dosa yang dilakukan. Maka beban-beban tersebut janganlah kita lakukan. Tamamul akli tarku ma la ya'nihi. Sempurnanya akal seseorang bisa meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada gunanya, seperti perbuatan salah dan dosa. Kiranya itu yang dilarang, maka kita tinggalkan.
karena itulah menjadi beban di akhirat. Tinggalkan itu semua. Dan yang terakhir, pesan Rasul kepada Abi Dzar yang keempat, wakhlisil amala fa innal aqabata ta'ud. Ikhlaskan kau punya amalan, ikhlaskan engkau punya pekerjaan, apa yang kau lakukan semuanya lillah, karena Allah, fillah, di jalan Allah, dan kau akan raih mardhatillah, ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka kau berapa banyak pertolongan dan berapa besar kemudahan yang Allah berikan kepadamu, maka tanyakan seberapa ikhlas hati engkau yang kau lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pesan ini disampaikan oleh Rasul kepada Abi Dzar dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, menjadi amal baik buat kita, dan kita menjadi orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya kita berdoa, apa yang menjadi cita-cita, apa yang menjadi keinginan, mudah-mudahan tercapai dengan apa yang kita lakukan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.